Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B122049. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan konsep Millennium Development Goals atau disingkat dengan MDGs. Nah, presentasi ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Bariansyah SIP MIP. Oke, masuk ke materi pertama. Apa itu MDGs atau Millennium Development Goals? Adalah 8 tujuan terukur yang terikat waktu yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, kelaparan, penyakit, pendidikan, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan. Nah, MDGs ini disepakati oleh 189 negara di dunia yang anggotanya berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB pada tahun 2000 dan ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015. Baiklah, materi kedua yaitu filosofi dan latar belakang munculnya konsep MDGs ini. Yang pertama itu filosofi MDGs ini yang didirikan atas filosofi utama keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang rasnya, jenis kelamin, agama, atau status sosial ekonomi mereka. Juga, mereka berhak atas kehidupan yang layak, baik itu tempat tinggal dan kebutuhan dasar. Nah, maksud dari kemudian maksud dari pembangunan berkelanjutan ini ialah kemajuan yang harus dicapai dengan cara yang berkelanjutan, melindungi lingkungan dan memastikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Selanjutnya itu latar belakang munculnya konsep MDGs ini yaitu dimulai pada akhir abad ke-20, berawal dari perkumpulan internasional yang menyadari bahwa meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ternyata masih banyak masalah di seluruh dunia seperti kemiskinan ekstrim, kelaparan, penyakit, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan. Nah, dari masalah tersebut yang kemudian pada tahun 2000 PBB mulai mengadakan KTT yang bernama Millennium, di mana seluruh pemimpin dunia berkumpul untuk menyepakati 8 tujuan pembangunan ambisius yang akan dicapai pada tahun 2015 nanti. Nah, MDGs ini lahir dari komitmen ini untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah munculnya konsep Millennium Development Goals atau MDGs. Yang pertama berawal dari tahun 1990-an dengan meningkatnya kesadaran global tentang kemiskinan ekstrim dan masalah pembangunan di negara-negara berkembang. Yang akhirnya munculnya berbagai konferensi internasional yang membahas tujuan pembangunan global seperti KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial di Copenhagen tahun 1945 dan konferensi PBB tentang perempuan di Beijing. Selanjutnya tahun 2000 mulai diadakannya KTT Millennium
PBB di New York City yang dihadiri oleh 189 negara anggota PBB yang kemudian menandatangani yang namanya Deklarasi Milenium. Di dalamnya mencakup 8 tujuan Millennium Development Goals atau MDGs. Ini disepakati sebagai tujuan global terukur untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan kerusakan lingkungan. Ini ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2001 sampai 2015. Nah, di sini mulailah upaya global untuk mencapai MDGs dengan fokus pada mobilisasi sumber daya, penguatan tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu melakukan pemantauan kemajuan MDGs secara berkala melalui indikator yang telah dibuat. Nah, di dalamnya itu juga berbagai kemitraan dan inisiatif untuk mendukung negara-negara berkembang dalam mencapai MDGs. Baiklah, materi setelahnya yaitu 8 indikator dalam MDGs. Yang pertama yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Maksudnya yaitu mengurangi separuh proporsi penduduk yang hidup dengan kemiskinan ekstrim kurang dari $1 per hari dan kelaparan. Kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua, yaitu memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh, serta meningkatkan proporsi anak-anak yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dengan memberikan akses yang sama terhadap pendidikan dan sumber daya. Keempat, menurunkan angka kematian anak, yaitu mengurangi angka kematian anak di bawah 5 tahun sebesar 2/3. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu, yaitu dengan mengurangi angka kematian ibu sebesar 3/4, juga mencapai universal akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Yang keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, yaitu menghentikan dan mulai membalikan penyebaran HIV, AIDS, dan malaria agar tidak tertular lagi. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup, yaitu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional dan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses ke air minum yang aman dan sanitasi dasar. Nah, yang terakhir yaitu membangun kemitraan global untuk pembangunan, yaitu dengan mengembangkan kemitraan global yang terbuka, berkelanjutan, dan adil untuk membantu negara-negara mencapai tujuan pembangunan milenium. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong munculnya MDGs. Yang pertama itu adanya globalisasi, yaitu dengan meningkatkan interkoneksi dunia semakin jelas, membuat bahwa kemiskinan dan masalah pembangunan di suatu negara dapat berdampak pada negara lainnya juga. Yang kedua, kesadaran yang lebih tinggi, yakni gerakan sosial dan aktivisme meningkatkan kesadaran tentang masalah kemanusiaan global, dan juga mendorong tuntutan akan tindakan yang benar. Ketiga, kemajuan teknologi. Nah, dengan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih baik dan pelacakan kemajuan menuju tujuan pembangunan. Nah, materi terakhir yaitu dampak MDGs. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari MDGs. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. MDGs berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan ekstrim. Proporsi pendudukan yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari.
Kedua, peningkatan akses pendidikan. MDGs mendorong peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan. Yang ketiga, peningkatan kesehatan. MDGs berkontribusi pada penurunan angka kematian anak dan ibu serta peningkatan cakupan imunisasi dan akses terhadap pengobatan HIV atau AIDS serta penyakit menular lainnya. Dampak negatifnya yaitu pertama, ketimpangan. Meskipun kemiskinan ekstrem telah berkurang, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar di banyak negara. Kedua, konflik dan bencana yang dapat menghambat kemajuan yang dicapai dalam MDGs. Yang ketiga, keterbatasan dana. Ini dapat menghambat implementasi program-program MDGs di beberapa negara. Nah, kesimpulannya yaitu MDGs adalah serangkaian 8 tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000. Ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan global seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan lingkungan. Agenda MDGs berlangsung dari 2000 hingga 2015, menginspirasi banyak upaya pembangunan di seluruh dunia. Oke lah, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian PPT ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.